others, tapi sebetulnya untuk kita semua. Mari sekali lagi kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami boleh datang berkumpul. Sebentar kami mendengar firman-Mu Tuhan. Berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan Roh Kudus berbicara menguatkan kami on this Father's Day. Mengingatkan kami memiliki Bapa di surga, Bapa yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau bekerja, Kau menyertai dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oh yes, there is a slide, I forgot. Yeah, put it here. Oke, mari kita buka bersama di 2 Samuel 9 ayat 1 sampai yang ke-13. I think I might have. Yes, terlalu kecil. Jadi saudara buka your Bible, you can open your phone. Mari kita buka bersama. Di 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. Ayat 1 sampai yang ke-13 ya, saya bacakan. Daud dan Mephiboset. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja menjawab kepadanya, "Engkaukah Siba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih dari Allah." Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya?" Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Siba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar." Kemudian setelah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud, "Mephiboset," jawabnya, "inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Jangan takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya akan kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayanya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Siba mempunyai 15 anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuan Raja kepadanya." Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. 12. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Terakhir, demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Saudaraku, di Father's Day ini membawa suasana bahagia, tapi juga kadang-kadang membawa perasaan yang campur aduk. Ada yang merayakan ayah, ya kita bersyukur kalau Bapak Ibu semua punya figur ayah yang luar biasa. Tapi enggak semua, ada sebagian dari kita merasakan sakit karena ayah kita tidak ada. Ayah kita tidak hadir, ayah kita tidak sempurna. Ada yang bergumul juga mungkin dengan merasa, aku ini I'm a failure. Mungkin saya merasa gagal sebagai ayah. Jadi Father's Day kadang-kadang membawa dua perasaan yang berbeda. Nah, kisah hari ini berbicara kepada kita semua tentang seorang anak yang terlupakan, tapi menemukan arti memiliki bapa yang sempurna. Saya ceritakan backgroundnya sedikit ya. Jadi di Samuel tadi siapa sih Mephiboset ini? Ya.
Mephiboset ini cucu Raja Saul. Jadi dia anak daripada Yonatan. Sekarang kalau nanti ada waktu baca sendiri di 2 Samuel. Pada waktu dia usia 5 tahun, dia datang berita bahwa ayahnya dan kakeknya itu meninggal. Jadi Yonatan, papanya, dan Saul meninggal tewas dalam perang. Nah, karena kekacauan itu, dia punya pengasuh. Jadi seperti susternya atau nurse-nya menggendong yang namanya Mephiboset itu, tapi terjatuh pada waktu kecil. Sehingga kakinya itu lumpuh, saudaraku. Dibawalah Mephiboset ini tersembunyi di tempat yang namanya Lodebar. Kata Lodebar itu secara harafiah berarti tempat yang tidak ada apa-apanya, begitu ya. Mungkin seperti Tasmania, tempat tidak ada apa-apanya, begitu ya. Enggak, Tasmania masih ada lah, lumayan ya. Nanti kalau didengar orang Tasmania marah sama saya nanti ya. Jadi arti katanya itu adalah tempat yang tersembunyi. There's nothing there, saudaraku. Nah, saudara bisa bayangkan ini cucu daripada Saul, cucu daripada raja, saudaraku. Anak daripada Yonatan. Tapi keadaannya terlupakan, dia tidak memiliki ayah, ayahnya sudah meninggal. Bukan cuma itu saja, tapi dia tidak berdaya, dia lumpuh dan tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, saudaraku. Zaman itu kalau saudara lumpuh atau disabled, itu it's an image that God is mad at you. Dan kebanyakan kalau kita lumpuh, susah untuk menghidupi sendiri. Saudaraku. Tidak punya ayah, tidak berdaya, ketakutan karena waktu itu Saul dengan Daud, their enemy. Bagaimana nanti kalau Daud mencari yang mau membunuh aku? Masa depannya nggak jelas, saudaraku. How is my future? Saya nggak punya ayah, saya lumpuh. Dan juga dia terlupakan. Tinggal di tempat yang tersembunyi, tempat yang tandus. Dia merasa bahwa I am worthless. I have no father, I have no one, I have no future, saudaraku. Dan juga sebetulnya ini realitas sekarang, saudara. Kalau saudara Google aja, ada kira-kira 19 juta anak without father di Amerika, saudaraku. Live without a father, saudaraku. Kalau di Australia, 900 ribu anak di Australia, almost 14% of the kids has no father, saudaraku. Peran father itu, it's very important. Ya, saya lihat beberapa waktu yang lalu ada dokumentari dari ABC tentang Korean adoption. Jadi, zaman waktu Korean War, ada begitu banyak anak-anak dari Korea yang diambil, kemudian dibawa ke Amerika, dibawa ke Eropa, diadopsi, dan juga banyak abuse. Ternyata banyak mereka yang orang tuanya masih ada, itu diculik. Jadi human trafficking diambil dari waktu bermain sendiri, dibawa ke Amerika, dibawa ke Eropa, ke Sweden, dan sebagainya. Dokumentari itu kemudian menceritakan bahwa kemudian setelah mereka dewasa, orang-orang ini kembali ke Korea mencari, where is my father, where is my mom, where is my family, saudaraku. Dan juga yang ini situasi yang how important is the role of parents, the role of father. Kita mungkin ada di antara kita punya ayah yang sempurna, tapi sebagian daripada kita we have no father, growing up without a father. Mungkin sebagian dari kita punya ayah, tapi our father is never present. Like, you know, there's a lot of combination in between, saudaraku ya. Nah, cerita ini kemudian memberikan pencarian yang luar biasa. Kemudian Daud, saudaraku, dia datang mencari, dia try to find di mana anak daripada Yonatan ini. Dia datang, kemana masih adakah seorang anak laki-laki, masih adakah orang yang dari keluarga Saul, supaya aku bisa menunjukkan hati seorang raja. Dan kemudian Daud secara aktif mencari orang, di mana ini Yonatan ini, where is, I promise with sahabatnya. Jadi Yonatan itu sahabat baik daripada Daud. Di mana ini? Dia tidak lupa janji-janjinya, saudaraku. Dia punya inisiatif, bukan Mephiboset yang mencari Daud, tapi Daud yang mencari Mephiboset, saudaraku. Dan setelah datang, tadi kita baca bersama, pada waktu setelah dia datang ketemu yang namanya Mephiboset itu, dia berkata, ada 5 perkataan yang dia katakan. Dia berkata, jangan takut. Karena Mephiboset takut, ini raja datang ke rumahku, ini ada apa? Enggak selalu baik kan, bisa jadi nanti aku diambil, aku mau dibunuh. Tapi Daud berkata, jangan takut, jangan takut. Kemudian dikatakan, ayat 7b dikatakan, sesungguhnya aku akan menunjukkan kasihmu, kasih setia oleh karena ayahmu Yonatan. Jadi katakan, kamu jangan takut Mephiboset, aku akan menunjukkan kasihku. Yang ketiga dikatakan lagi bahwa ayat 7, yang 7c,
Aku akan mengembalikan semua segala ladang, semua yang dulu kamu miliki, dimiliki oleh orang, aku akan kembalikan pada kamu. Plus dikatakan, engkau akan makan sehidangan dengan aku, memberikan tempat yang permanen di meja daripada Daud. Yang kelima di ayat 11b dikatakan, ia akan makan sehidangan dengan Daud, saudaraku. Nah dari ayat ini, dari ayat tadi, ada 3 pesan untuk on this Father's Day, saudaraku ya. On this Father's Day. Mephibosheth hidup tidak memiliki ayah. Disabled, saudaraku. Tidak tahu future-nya, saudaraku. Dan mungkin some of us sometimes feels like that coming. Ya, buat sebagian dari kita, it's good to enjoy Father's Day. Tapi buat bagian dari kita, saudara mengingat ayah saudara yang mungkin sudah meninggal, saudara mengingat ayah saudara yang tidak sempurna. Pesan yang pertama, saudaraku. To all of those who has no father, the fatherless, saudara yang nggak punya a perfect father, Tuhan akan menjadi Bapa kamu. God will be your father, saudaraku. Di Mazmur 68, bagi anak yatim, ialah Allah tempat kediaman yang kudus. Allah yang membuat orang-orang sebatang kara dalam hidupnya. Saudaraku. Bagi kita yang tidak memiliki ayah, growing up. Bagi kita yang mungkin memiliki ayah yang tidak sempurna, saudaraku. Dan dunia mungkin melupakan seperti Mephibosheth, living in Lodebar, saudaraku. No one cares, no one knows. How's my future? Dunia melupakan ayah, dunia kita mungkin meninggalkan. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang mencari kita. Dia adalah Aba, Bapa yang dekat, yang merangkul, yang mengasihi tanpa syarat, saudaraku. Bagi kita yang memiliki ayah yang tidak sempurna, maybe saudaraku ya, di sini nggak ada ya, di Tasmania ya. Mungkin ayah di dunia kita mengecewakan, ya. Mungkin your father mengecewakan, mungkin meninggalkan, mungkin menyakiti. Tapi Daud menggambarkan Bapa surgawi. Dia mencari kita ketika orang lain melupakan kita. Dia mengadopsi kamu dalam keluarganya. Dia memberi kamu tempat permanen di mejanya. Dia memulihkan martabat dan identitasmu, saudaraku. Saya lihat ada satu cerita, saudara, kalau nanti saudara mungkin ada waktu bisa lihat. Ada satu movie namanya Lost and Love. Yang main namanya Andy Lau ya. Saudara yang generasi Gen Z nggak tahu siapa tuh Andy Lau ya. Kalau saudara seumur saya tahu ya, Andy Lau ya, itu terkenal sekali zaman itu. Di cerita itu menceritakan tentang satu orang petani namanya Mr. Guo di China. Jadi ini based on a true story. Mr. Guo itu petani, saudaraku. Pada waktu dia bertani, anaknya main-main di luar itu diculik tahun 91. Jadi diculik, waktu itu ada China is not very safe, diambil, saudaraku. Mr. Guo itu akhirnya karena dia nggak punya banyak uang, dia memakai semua savingnya, saudaraku. Akhirnya dia tahu apa? Dia memasang bendera. Jadi dia punya bendera, dia naik sepeda motor ya karena petani. Dia naik sepeda motor, dia pasang bendera di belakang sepeda motornya itu. Satu bendera, bukan bendera kecil kalau saudara Indonesia, tapi bendera mungkin 1 kali 2 meter. Ada foto anaknya di situ. Dia pasang foto anaknya, dia naik sepeda motor keliling China, saudaraku. Untuk mencari anaknya. Selama 21 tahun dia keliling, dia cari, ini anakku, foto anakku, ini kamu tahu nggak foto anakku. Waktu saya lihat itu ini seperti gambaran Daud, seperti gambaran Bapa di surga. Dia mencari, realize, where is my son, where is my son. Ada foto anaknya orang-orang, jadi bisa kelihatan jelas foto babynya itu keliling, saudaraku. Akhirnya setelah 21 tahun, saudaraku. Karena waktu teknologi ada DNA ya, jadi DNA test, akhirnya polisi. Jadi kalau itu zaman sekarang udah viral. Tapi tahun 91 karena belum ada sosial media, saudaraku. Jadi tahun 21 tahun kemudian ada genetic test, saudaraku ya. Dites ketemu akhirnya, saudaraku. Anaknya ada video juga, bisa nanti kalau pulang, jangan sekarang ya, nanti aja pulang. Lihat videonya, ketemu dengan orang tua mereka berkumpul, anaknya sudah besar, saudaraku. Ketemu lagi, saudara. Jadi bukan cuma itu, dia membantu. Ternyata dia membantu banyak orang anak-anak yang kehilangan. They work together to find all these missing kids, saudaraku. Saya bisa membayangkan seperti Tuhan pasang bendera foto saudara. I'm looking for you, I want to find you. Saudaraku. Jadi ini yang pertama. Jadi pesan saya untuk kita semua. For those of you, you may not have a perfect father. You may not have
a father now, God will be your father, saudaraku. Dalam hidup kita itu growing up, there's a big gap, saudaraku. There's a big gap dalam hati saudara yang hanya bisa diisi oleh Tuhan, saudaraku. Growing up, saudaraku, saya sekarang udah tua, umur 50, saudaraku ya. Growing up itu ayah saya typical Asian parent ya. Jadi kalau saudara mungkin ada. Jadi nggak pernah bilang I love you, I care about you, nggak ada dirangkul. Jadi nggak, ya mungkin supaya kalau saya nggak tahu mungkin zaman dulu itu orang berkata kalau nanti kalau terlalu banyak dipuji jadi lemah anak saudara gitu ya mungkin ya. Jadi saya growing up itu jadi arah saya itu orangnya tipikal keras sekali kalau nilainya nggak bagus itu. Kenapa nggak bagus kalau dapat 9, yang lain dapat berapa? Jadi you always ask. Jadi growing up itu saya merasa dari empty, dari 1-0. Saya growing up, saya ini disayang papa saya enggak ya. Jadi growing up, I have no confidence. Jadi kalau disuruh maju presentasi, saya tuh selalu enggak pernah berani karena I'm not good, there's so many, karena I know there's this emptiness and I'm longing for that. Saya mencari kadang-kadang, saya tuh jadi baik sama semua orang, bukan karena saya baik, tapi karena I want their love and approval from them. Untuk mengisi all this emptiness in my heart. Dan saya tahu itu karena itu kekosongan yang I don't get it from my dad. Until I met Jesus. Waktu saya ketemu Yesus, saya tahu bahwa Tuhan yang bisa mengisi kekosongan hidup saya ini hanya Tuhan. Sehingga even though my dad is not perfect, saya tahu saya punya Bapa di surga. Love me so much, He died on the cross. Dia mengisi, so my love, my affection is coming from God. Pada waktu saya mengisi kekosongan itu dengan Tuhan, saya melihat God, you love. Meskipun pada waktu itu papa saya nggak bilang, kamu pintar, tapi I can see Tuhan bilang, Denny, good job Denny, good job Denny. Pada waktu orang tua saya mungkin nggak datang waktu saya olahraga, tapi saya bisa melihat Yesus, Denny, good job Denny, I'm proud of you. Saudaraku. Pada waktu saya bisa mengisi kekosongan hati itu dengan cinta Tuhan, itu berubah. Sekarang saya bisa mengasihi ayah saya yang nggak sempurna. Saya bisa mengasihi orang tua saya bisa mengasihi semua orang karena kasih itu keluar dari kelimpahan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Dan on this Father's Day, saya mau invite, mungkin you are searching for that love somewhere, looking for approval everywhere. Tapi saat ini Tuhan berkata, hey, aku ini pasang bendera. I'm looking for you. I will be your Father. Dan sampai saat ini saya bisa mengampuni, I can love a lot of people. I can love my family with wholeheartedly because I have the love from the Father Himself. Saudaraku. Itu yang pertama, saudaraku. Bagi kita semua, ya, whether you have a perfect father or not perfect or no father at all, biarkan Tuhan itu jadi papamu. When your father upset at you, when your father abandoned you, Jesus come looking for you. Tuhan yang mencari saudara. Dia yang berkata, I love you, I want to bring you back to my table. Poin yang kedua, saudaraku. Ya. Poin yang kedua. Some of us sometimes feel, Pak, saya ini sudah berusaha keras. I've made a mistake in the past, ya. Saya merasa mungkin I felt, ya, sudah mungkin do something as a parent, do something that you feel. Tuhan, bisa nggak kita ini memulihkan? Aku ini sudah I did something terrible in the past. I'm not a perfect father. Poin yang kedua, bagi ayah yang mungkin merasa gagal. Dari cerita ini kita berkata bahwa anugerah Tuhan akan memulihkan apa yang telah diambil oleh kegagalan. Dikatakan bahwa bukan cuma berkata jangan takut, tapi dia berkata aku akan memulihkan warisanmu. Engkau akan makan di mejaku. Seperti salah satu anakku. Artinya apa? Semua yang hilang dulu, semua yang hancur, yang Mephibosheth pikir bahwa my life is hopeless, I have no hope, I have no father, I'm disabled. Daud berkata, I will return all that. Aku akan memulihkan semua itu. Saudara. Dan saya percaya, saudaraku, it doesn't matter how bad the past that you've done, doesn't matter how terrible, ya, relationship yang you as a mom, as a dad,
datang pada Tuhan, dia akan sanggup memulihkan. Anugerah Tuhan akan memulihkan apa yang telah diambil oleh kegagalan, saudaraku. If you feel you're not perfect, saudaraku. Dan saya mau kasih sedikit tips ya. Kita as a parent, ya ini pas Father's Day ya. As a parent, we can redefine. Kita bisa punya definisi yang baru what it means to be a father. Ya, jadi saya belok sedikit, saudaraku ya. Jadi sometimes you wonder, Pak, how do I know that I am a good father? How do I know that I am a successful father, saudaraku? I'll give you a few. Mari kita baca sama-sama ya. Jadi kesuksesan dalam menjadi orang tua, kesuksesan menjadi ayah, bukan tentang kesempurnaan. It's not about how perfect you are as a father, tapi tentang consistent presence in your family. Tentang kehadiran yang setia dalam hidup saudara. I know I'm not perfect as a father, but I will keep showing up for my family. I know I cannot have the perfect financial problem. I cannot have the perfect advice, but all I need is to be presence. Saya kasih ilustrasi. Kalau kita mungkin sering lihat ya di mercusuar, kalau saudara pergi saya lupa namanya di Sydney, kan saudara bisa lihat mercusuar begitu ya. Kalau seorang mercusuar, kalau penjaga mercusuar itu ditanya ya, kira-kira berapa kapal yang berhasil kamu selamatkan? Mercusuar kan tujuannya supaya kapal jadi jauh bisa melihat, oh that's the land, I need to see. Kalau saudara tanya pada penjaganya, berapa kapal yang berhasil kamu selamatkan tahun ini? Dia akan menjawab, saya nggak tahu. Ya, tugas saya hanya menjaga lampu ini tetap menyala. Saudaraku. Jadi tugas kita semua sebagai ayah itu bukan mengendalikan setiap hasil dalam kehidupan anak-anak Anda. Tapi tugas kita adalah selalu menjaga agar terang, kasih, iman, dan kehadiran Anda itu tetap menyala dengan stabil, saudaraku. It's not about the perfection. Jadi beberapa langkah, saudaraku, for those of you mungkin sudah datang as a father, as a parent, I feel like I'm a failure as a parent. Ya, ingat ini, saudaraku. Ingat pandangan jangka panjang as a parent, as a failure. Mengasuh anak itu is a marathon, it's not a sprint. Ya. Dan fokus pada hati bukan pada perilaku. Yang paling penting, tujuan kita sebagai ayah, tujuan kita sebagai orang tua adalah supaya anak kita itu tahu mereka dicintai. That's the most important thing, saudaraku. They have to know, mereka harus tahu bahwa mereka itu dicintai, saudaraku. A problem child bukan karena mereka kurang disiplin, saudaraku. A problem child because they don't know that they are loved. Karena itu, saudaraku, saya sering ngomong sama anak saya punya 2 anak, saudaraku. Saya bilang, Isaac, nama anak saya Isaac. Isaac Sunaya ya. Kalau di depan saya ada 1000 anak berdiri, saudaraku. I will choose you over and over again. Ya maaf, anaknya orang lain saya nggak pilih juga. Anaknya gimana Pak gitu. Ya, dia bisa confident, saudaraku. Setiap saat saya telepon, Isaac, do you know that we love you so much? Dia bilang, yes, I know Papa, you said it too many times, Papa. Dia sampai karena terlalu seringnya saya bilang, I want to make sure that you know you are loved, saudaraku. Karena ini yang penting, kalau dia punya confident bahwa orang tuanya, papanya sayang dia, he can be brave person, dia akan nggak takut, try so many things, dia nggak akan takut karena dia tahu, I know I can always come back to my father. Jadi langkah-langkah praktis itu bahwa fokus pada hati, saudaraku. Dan another one, ini juga mungkin orang Asia kita agak sedikit berbeda. Jadilah teladan dalam pertobatan, saudaraku. Artinya, kalau kita berbuat salah as a parent, it's okay to ask forgiveness from the kids. Kalau orang tua itu kan, kalau di Asia itu kan, hey, I am the parent. Anak harus, tapi I think it's incorrect, saudaraku. Jadi kalau saya bersalah sama anak saya, I said something too hard. I said maybe, I'm sorry, I didn't mean to do that. Gitu ya. Ada satu pendeta pernah cerita, saudaraku, pada waktu dia raise anaknya, waktu dia membesarkan anaknya itu dia sangat keras pada anak perempuannya itu. Jadi kalau anak itu nggak bangun tuh sampai disiram air, buang gitu ya, bangun gitu ya.
Saya nggak tahu kenapa orang tua di Indonesia sini enggak ya. Di Indonesia itu kadang-kadang kok terlalu keras ya. Kalau saya nggak usah tangan-tangan ya. Siapa yang pernah sama papanya udah dipukul pakai sabuk gitu ya? Nggak usah tangan ya. Sudah pasti, iya Pak, saya terlalu keras gitu ya. Pada waktu orang tua ini dia growing up jadi hamba Tuhan, dia sadar bahwa I was too harsh. Sehingga anaknya tuh sedikit traumatic begitu ya. Karena all those harsh ya. Sehingga persoalannya adalah anak-anak itu akan growing up melihat Papa di surga itu juga kejam seperti begitu ya. Jadi makanya our role as a parent itu very important. Dan ayahnya waktu dia sadar dia ask forgiveness pada anak perempuannya ini. Anak sudah besar waktu itu. Dia bilang, saya lupa namanya Pak. Misalkan kasih nama lah siapa, Sinta begitu ya. Sinta, Papa I'm really sorry. I remember that time. Waktu kamu gak bisa bangun itu, kamu Papa siram air. I'm so sorry. Anak itu nangis pasti karena wow. Jadi I think as a fathers ya. Jadilah teladan dalam pertobatan. It's okay to ask forgiveness. Dan yang another step bahwa kasih karunia dari kasih yang tidak sempurna. It's okay that you are not a perfect father. It's okay that you are not a perfect mom ya. Tapi jadilah ayah yang penuh kasih, saudaraku. Dan ini saya mau memberikan sedikit kata-kata pengharapan buat all the fathers ya, buat kita yang kadang-kadang merasa kasih Anda itu lebih penting daripada kesempurnaan Anda. Your love, your presence is more important than your perfection. Ya. Dan kehadiran kita itu berbicara lebih keras daripada performance ya. Ya. Your kids doesn't care ya. Anak saya itu nggak peduli saya mau PhD, dia nggak peduli saya publish. They don't care. Buat mereka, do you love me or not? Gitu ya. Saya bangga begini anak saya, I don't care. What they say, do you love me or not ya? Dan kesetiaan Anda itu lebih berharga daripada kesempurnaan Anda. This is a few tips ya. Tuhan berkata, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada semua orang-orang yang takut akan Dia, saudaraku. Itu poin yang kedua, sedikit tips all the fathers to celebrate Father's Day. Kemudian yang terakhir, saudaraku, bagaimana respon kita? Kita melihat Daud, saudaraku, dia datang mencari Mephiboset. Saudaraku, dia memulihkan apa yang hilang. Bagaimana respon kita? How is our response as the children of God? Dikatakan begini, ketika Mephiboset datang, saudaraku, dia sujud ya dengan muka ke tanah dan memberikan hormat. Berkatalah Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hambamu. Lalu sujudlah Mephiboset, apakah hambamu ini sampai engkau menoleh kepada anjing mati seperti aku. Dia sadar bahwa aku ini enggak layak. Kasih karunia Tuhan Raja, dia turun, saudaraku. Mencari dia. Dia punya identitas yang baru, saudaraku. Next point, saudaraku. Buat kita semua, saudaraku ya. Terima undangan Allah, saudaraku. Terima undangan. Accept the invitation from David. Accept the invitation from God. Dan kita berhenti mencari kasih itu di tempat yang lain. Dan seringkali ini terjadi, saya ceritakan jadi, I'm growing up, sebelum saya ketemu Yesus, saya tuh mencari pengakuan dari rekan kerja saya. Saya mengharapkan pujian dari sosial media. Saya bergantung pada hubungan romantis untuk mencari supaya saya merasa berharga. Semua sumber kasih manusia itu terbatas, saudaraku. Hanya kasih Bapa yang konsisten, saudaraku. Orang lain akan mengecewakan saudara. Prestasi tidak akan memberikan kepuasan permanen. Kekayaan tidak bisa mengisi kekosongan hati saudara. Hanya kasih Bapa yang tidak pernah berubah, saudaraku. I would like to invite all of you untuk menerima panggilan Tuhan, saudaraku. And how is this? This is the story of Mephiboset is the story of Christ, saudaraku. The story of the gospel. Kita semua, we are all Mephiboset, saudaraku. Kita semua Mephiboset. Kita semua lumpuh secara rohani. Kisah tadi yang kita baca menggambarkan tentang Allah Bapa di surga melakukan semua lewat Yesus Kristus. We are all Mephiboset, saudaraku. Kita semua lumpuh secara rohani. Ya.
Seperti kelumpuhan fisik kita tidak mampu datang kepada Allah dengan kekuatan kita sendiri. Kita hidup di Lodebar, saudaraku. Kita hidup dalam tempat setara rohani tapi tidak ada terpisah dari Allah hidup kita, saudaraku. Kita tidak berayah dalam dosa juga, saudaraku. Dosa membuat kita yatim piatu secara rohani, terputus dari Bapa surgawi. Kita juga seperti Mephiboset, kita dilupakan dunia. Dunia melihat kita tidak berharga, tidak layak mendapat perhatian raja, saudaraku. Tapi kita punya Bapa Allah yang mencari. Dia mulai mencari. Yesus berkata di Roma 5 ayat, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus dia mati untuk kita ketika semua masih berdosa. Saudaraku. Di Roma 5 ayat 8. Dia mengingat perjanjiannya, saudaraku. Kasih Allah tidak didasarkan pada kelayakan kita, tapi pada perjanjian. I promise, David berkata, I promise to Jonathan that I will find you. Saudaraku. Dan dia mengirim Yesus turun ke dunia ini. Yesus datang memberitakan bahwa I love you, I care about you. Sehingga pada waktu orang-orang lain saya merasa my father maybe forget about me. Mungkin orang-orang tidak memperhatikan saya. Maybe you feel that no one love you. Waktu saya lihat Yesus di atas kayu salib, God, Father, you show me your love. I am loved beyond everything that the human can provide. Waktu saya lihat ke sana, God, I know that I am loved. I know that I'm worthy. I know that I am precious. Saudaraku. Dan Yesus itu jadi sahabat perjanjian kita. Seperti Daud menunjukkan kasih-Nya kepada Mephiboset. Karena Jonathan, Allah juga menunjukkan kasih kita kepada Yesus. Dan Jonathan memberikan jubah itu, saudaraku, pada Daud. Dan Jonathan rela mati juga untuk Daud. Jadi kesimpulannya, saudara, kesimpulan hari ini saya mau berkata, saudaraku. Hari ini tidak peduli siapa kita. Kalau mungkin saudara merasa kita terlupakan ya. Growing up kita merasa terlupakan. Ingat Bapa mencari kalian. Dia membawa bendera dengan foto kalian. Foto kita semua. I'm looking for you. I love you. Dan bayangkan saudara 21 tahun saudaraku. Mencari anaknya saudaraku. Many people will give up saudaraku. Tapi this father, Mr. Guo ini saudaraku. Dia cari, dia pasang lambang bahwa Jesus mencari kita. Doesn't matter where you are, I will find you, I will search you because I love you. Saudaraku. Hari ini tidak peduli, saudara mungkin merasa terlupakan, Bapak mencari kita. Hari ini tidak peduli, mungkin Anda merasa orang tua yang gagal, mungkin merasa ayah yang gagal. Kasih karunia Tuhan akan memulihkan apa yang hancur. Dia akan memulihkan relationship itu. Dia akan memulihkan apa yang hilang, saudaraku. Surrender yourself to God, saudaraku. Dan juga, don't find love on different places. Jangan mencari kasih di tempat yang salah. Tidak akan pernah ketemu. Isi kekosongan itu, God only you can fill, only God's love, only the cross of God fill your heart. Find your love, find your identity only in Christ. Dan pagi hari ini Yesus memanggil dan you can imagine Jesus berkata pada saudara, hey, sebut nama saudara misalkan Yosi atau Denny atau Pak Simon atau Budi ya. Jangan takut Denny ya, jangan takut Yosi. Don't worry Simon. Denny, aku menunjukkan kasih-Mu. I love you, I care about you. Dan Tuhan bilang, aku akan memulihkan apa yang hilang, akan memulihkan warisan-Mu, saudara. Apa yang hilang akan memulihkan. Hey Simon, hey Yosi, hey Denny. Aku mau mengundang engkau makan di mejaku, saudaraku. I'm inviting you to come. Dan yang terakhir Tuhan mau berkata pada saudara, hey, kamu akan seperti anakku. Semua, you will become my kids, saudaraku. Dari Lodebar Mephiboset, dari tempat yang dia angkat masuk ke meja, saudaraku. That is the journey of grace, ya. Dan saya mau tanya bagaimana kisah Mephiboset itu berbicara pada saudara. Ya. Dan sebagai as a father, bagaimana kita bisa mencerminkan inisiatif Daud untuk mencari dan memberkati kita. Dan yang terakhir, bagaimana kerendahan hati Mephiboset menjadi teladan bagi kita untuk kita merespon akan panggilan Tuhan.
Saya undang pemain musik bisa naikkan bersamamu Bapak ya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan refrainnya aja bersamamu Bapak ya. Saya mau berikan sedikit waktu for us to pray, to respond to God's invitation. Ya. Haleluya, kita naikkan bersamamu. Bersamamu Bapa. Amin Tuhan. Ku lewati semua. Thank you Jesus. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Amin. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi katakan, bersamamu Bapa, kami lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Biar musik saja. Sebelum saya selesai, saya rindu berdoa, saudaraku. Mungkin saudara datang ke tempat ini, you feel that I have no father. Growing up with no father, or maybe you have imperfect father. Saudara mungkin punya ayah tapi ayah saudara meninggalkan saudara. And you've been searching for that love. There's always ada kekosongan dalam hati saudara. God, there's this emptiness. Tapi saya mau berdoa mungkin pagi hari ini saya berkata, God, I want you to feel that emptiness in my heart. Aku mau Engkau mengisi kekosongan with your love, with your cross. If that's you, saudara boleh buka tangan saudara. If you feel that, God, I'm tired of looking around and searching for love in different places. But now I wanted to accept you as the Savior. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan. And let your love fill my heart, God. Biar dari hatiku ini keluar kelimpahan akan kasih Kristus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan ingatkan kami semua bahwa we have a perfect Father in heaven. We may not have a perfect Father on earth, but we have a perfect Father in heaven that loves us, mengirim anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib to show how much He cares and He loves for every one of us, God. Biar hidup kami Tuhan, hidup kami saya dipimpin oleh kelimpahan akan kasih Tuhan dalam hati kami Tuhan. And teach us to also to forgive. Untuk kami mengampuni orang tua kami, mengampuni ayah kami yang maybe they're not perfect. Tapi karena kami memiliki kasih yang melimpah dari Engkau Yesus. That we can forgive our dad. Kami bisa mengampuni ayah kami bisa mengampuni ibu kami bisa mengampuni orang-orang yang sudah melukai. Because we have enough love from you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar
Pesan Mephibosheth ini mengingatkan bahwa that you always search for us. We cannot run away from your love. Kita tidak bisa lari dari anugerah Tuhan yang selalu mengejar, yang selalu mencari kita. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Kau terus bekerja Roh Kudus. Mengisi hati kami, mengingatkan kami that you love every single one of us. Amen. Bersama